Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam kasih karunia Tuhan. Dan sungguh sukacita besar jikalau kita sudah hampir di penghujung tahun dan kita melihat pernyataan Tuhan yang luar biasa. Seperti di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 mengatakan, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Biarlah hidup kita selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Mari bersama-sama kita membawa hati kita untuk datang di hadirat Tuhan, dan kita mau mengatakan bahwa Bapa, Engkau baik.
yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur. Bahkan kami tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan selain ucapan syukur, ucapan terima kasih karena kebaikan-Mu, Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan bahwa Engkau sungguh Bapa yang baik. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai selesainya di dalam kasih karunia-Mu. Dan Engkau melawat, Tuhan, setiap umat-umat-Mu yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kami percaya, Tuhan, setiap mereka mendapatkan lawatan-Mu. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan, mereka yang letih lesu mendapatkan kekuatan yang baru, karena Yesus Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
walaupun musuh menghadang langkah kita, Dia selalu beserta dengan kita. Jikalau Allah yang ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Haleluya. Mari bersama-sama kita menyanyi mengatakan bahwa Dia adalah pembela kita. Musuh di depan kita akan berhalangan, tahu sungguh Engkau bersamaku. Kita meminta penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Sekalipun badai topan seperti apapun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama berhimpun dan membangun ibadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kita akan bersama-sama memasuki di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami datang menghampiri dan menghadap akan hadirat-Mu. Kami memanjatkan puji dan syukur kami kepada Engkau. Bersyukur buat kebesaran kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah karuniakan bagi setiap kami umat-Mu di dalam kami mengarungi perjalanan waktu kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersyukur boleh bersama-sama sebentar memasuki persekutuan kami dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang akan layakkan setiap kami untuk kami boleh bersama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Allah Roh Kudus menolong kepada setiap kami untuk kami bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu di saat ini.
dan kiranya hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau juga berkenan memberkati dan melengkapi dengan hikmat yang datang dari Tuhan, serta urapan kuasa Roh Kudus, sehingga sebentar hanyalah kehendak-Mu Tuhan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama memasuki di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini, saya akan berikan satu tema, yakni Tuhan ada di pihak orang benar. Tuhan ada di pihak orang benar. Kita akan bersama membaca di dalam Kitab Mazmur pasal 118. Kitab Mazmur pasal 118 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Kitab Mazmur pasal 118 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan yang dikasihi oleh Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, di dalam Mazmur 118 dalam ayat yang kelima dikatakan, pemazmur menyatakan bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Nah, Bapak Ibu, melalui bacaan ini kita melihat bahwa dikatakan pemazmur menyatakan bahwa dirinya pada saat dalam kesesakan dia telah berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan telah menjawab serta memberikan kelegaan. Dan pemazmur lebih tegas lagi menyatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Nah, Bapak Ibu, berbicara masalah takut atau ketakutan, pada masa sekarang ini banyak orang yang hidupnya dilanda oleh rasa takut atau dilanda oleh ketakutan. Dan mungkin bisa mengatakan bahwa ketakutan pada saat sekarang ini adalah ketakutan yang sangat luar biasa. Karena apa? Takut karena pandemi COVID-19 yang sampai pada saat ini belum juga mereda. Takut karena perekonomian pada masa sekarang ini yang sangat tidak menentu. Takut kena PHK bagi mereka yang bekerja. Dan memang sudah banyak tenaga kerja yang di PHK. Nah, ketakutan pada masa sekarang ini, ketakutan yang memang boleh dikatakan
ketakutan yang sangat luar biasa yang sedang melanda di dalam kehidupan setiap orang, termasuk di dalamnya kita sebagai umat-umat ketebusan Allah atau anak-anak Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan ini benar-benar merupakan satu senjata yang sangat hebat yang dipakai oleh iblis untuk melemahkan, untuk menghancurkan kehidupan manusia. Nah, ketakutan yang ada pada manusia inilah yang dimanfaatkan oleh iblis, sebab iblis tahu secara benar, tahu dan pasti bila seorang dilanda ketakutan, dan ketakutan yang sangat luar biasa akan membuat manusia itu semakin kecillah kekuatannya, dan bahkan semakin tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga bisa membuat manusia itu akan mengambil langkah yang salah di dalam menghadapi ketakutan. Nah, ada satu contoh dalam kehidupan seorang tokoh yang juga ada di dalam Alkitab. Kita akan membaca di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ada rasa takut dalam diri Yosafat. Saat Yosafat mendapat kabar bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dikatakan bahwa laskar yang besar datang untuk menyerang tuanku. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu Yosafat adalah sebagai seorang pemimpin bangsa Yehuda. Nah, pada saat mendengar kabar bahwa Bani Amon dan Bani Moab serta dibarengi dengan sepasukan daripada orang Meunim datang berperang untuk melawan Yehuda. Yosafat pada saat itu merasa takut. Yosafat menjadi takut dan sangat takut. Nah, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan dicatat bahwa ketakutan atau takut daripada seseorang ini akan mendatangkan satu jerat. Takut akan mendatangkan satu jerat. Tetapi bagi setiap orang
yang percaya kepada Tuhan, dia akan dilindungi. Nah, ini Bapak Ibu bisa membaca ayat ini di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Nah, jelas di sini Bapak Ibu bahwa ketakutan itu bisa melanda siapa saja. Ketakutan itu bisa menyerang kepada siapa saja. Apakah dia seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara ataupun pemimpin rohani. Ketakutan itu juga bisa datang melanda kepada karyawan ataupun pegawai-pegawai. Dan ketakutan juga bisa datang menyerang kepada orang-orang yang kaya atau orang yang miskin, orang yang tua ataupun orang-orang yang muda. Tanpa terkecuali mereka bisa dilanda atau diserang oleh ketakutan ini. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, kalau toh ketakutan itu datang menyerang kepada kita, maka kita harus tahu kepada siapa kita akan datang mendapatkan pertolongan. Seperti diteladankan oleh Yosafat, pada saat dia dalam ketakutannya, Yosafat mengambil satu keputusan, yaitu untuk mencari Tuhan. Nah, tadi di dalam ayat yang ketiga 2 Tawarikh 20 dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, inilah keputusan yang diambil oleh Yosafat pada saat ketakutan itu menyerang atau datang melanda kehidupannya. Dia tidak lari kemana-mana untuk mencari pertolongan, tetapi dia hanya datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan bahkan dia menyerukan kepada bangsanya untuk mereka berpuasa bersama-sama. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini apa yang dialami oleh Yosafat juga sedang melanda di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini ada musuh-musuh yang sedang menyerbu di dalam area kehidupan kita, seperti takut karena belum redanya pandemi COVID-19 ini, takut karena keadaan perekonomian yang tidak menentu ini, atau mungkin ketakutan-ketakutan lain yang sedang menyerang di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar dari sikap dan tindakan daripada Yosafat saat menghadapi ketakutan yang melanda kehidupannya. Mari kita akan meneladan kepada dia, yaitu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih kepada siapa kita akan mencari pertolongan. Dalam ketakutannya, Yosafat datang kepada alamat yang tepat, yaitu datang kepada Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya. Kita yang juga tidak akan pernah luput dari yang namanya ketakutan. Tapi jangan lupa,
firman Tuhan telah menunjukkan kepada kita, kalau kita takut kepada seseorang akan mendatangkan jerat. Nah, tetapi jikalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan di saat sekarang ini, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita, datang kepada alamat yang tepat seperti Yosafat tadi. Datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan kepada Tuhan dan menyerahkan semua permasalahan yang dihadapinya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan berpuasa seperti yang diserukan oleh Yosafat kepada bangsanya, mengajak seluruh bangsa Yehuda untuk berpuasa, yang artinya di sini yaitu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena mata Tuhan menjelajah kepada seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-9, di sini dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Nah, Bapak Ibu, sangat jelas sekali dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah kepada seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, engkau akan mengalami peperangan. Nah, Bapak Ibu, di dalam mengalami peperangan seperti saat sekarang ini, peperangan yang yaitu dengan ketakutan ini, mari jangan sampai kita berlaku bodoh, tetapi mari kita mau berlaku seperti yang dikerjakan oleh Yosafat. Dia datang kepada Tuhan, datang ke alamat yang tepat. Dia datang memohon pertolongan yang datang dari Tuhan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saat ini firman Tuhan menunjukkan, mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber daripada segala jawaban atas pergumulan atau permasalahan dalam kehidupan ini. Ketakutan akan mendatangkan jerat, tetapi datang kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan yang datang dari Dia, dan Tuhan juga memberikan kelegaan seperti yang dikatakan oleh pemazmur, di mana pemazmur datang kepada Tuhan dan Tuhan menjawab akan segala apa yang menjadi kesesakannya, memberikan kelegaan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pergumulan apapun yang mungkin sedang kita alami pada saat sekarang ini, janganlah kita menjadi takut. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulan kita, dan Dia pasti menolong kepada kita.
asal kita hidup benar, sekali lagi asal kita hidup benar, tak perlu kita menjadi takut. Karena Tuhan selalu ada di pihak orang yang benar. Demikianlah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kiranya Allah Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih jauh lagi di dalam setiap kita. Damai dan sejahtera Allah memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kembali kami datang kepada Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan berikan bagi kami pada hari ini melalui firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami pada saat ini ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami tidak akan pernah lepas dari segala pergumulan, dari segala permasalahan yang terjadi di muka bumi ini. Dan segala permasalahan, pergumulan yang kadang bisa mendatangkan ketakutan, tetapi firman-Mu mengajarkan kepada kami dan mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau ada di pihak kami. Kami adalah orang-orang yang telah Tuhan benarkan di dalam karya penebusan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, ajarkan kami dalam menghadapi setiap pergumulan untuk kami selalu datang kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber satu-satunya di dalam segala permasalahan, pergumulan kami. Engkau yang sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa. Kiranya meteraikan firman-Mu ini di dalam setiap kami, sehingga kami benar-benar boleh melangkah di dalam perjalanan kami selanjutnya, dalam bimbingan dan tuntunan daripada tangan kasih kemurahan-Mu, dan kami boleh selalu ada di dalam naungan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu dimasukkan persembahan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja. Natal mengingatkan kita untuk terus bersyukur bahwa telah diberikan pengharapan untuk keselamatan kita. Dalam kerendahan hati, kita memuliakan Allah yang peduli kepada manusia. Dalam kerendahan hati, kita membawa syukur kita kepada Allah. Karena itu kita diajak untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan Natal dalam amplop Natal. Seluruh persembahan Natal ini akan dipergunakan untuk mendukung kegiatan Natal berupa ibadah dan pelayanan kasih Natal. Selamat ulang tahun kepada anak Lydia Novianti, Ibu Endang Titik Sulistiawati, Saudara Siswanto Putra, dan Bapak Suratman. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Maryam,
Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak Sukadi, dan Bapak William beserta istri. Haleluya, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah. Tuhan, jamah oleh bilur Yesus, jamah oleh bilur-Mu dan sembuhkanlah mereka semua dari segala sakit penyakit mereka. Kuasa bilur Yesus memberikan kesehatan. Terima kasih Bapa, juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia, yang segala gerakannya sudah serba terbatas. Oh Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka semua oleh Roh-Mu yang kudus. Berikanlah sukacita di hati mereka, pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu dengan penuh iman, dengan penuh harap, dengan penuh kasih, karena Engkaulah sumber kekuatan bagi mereka semua. Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber penghiburan bagi saudara-saudara kami yang lanjut usia. Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka untuk terus mengabdi kepada-Mu dan berdoa bagi kami yang muda-muda, serta terus menjadi tauladan bagi kami yang masih muda. Berkatilah para lanjut usia dan kasih sayang-Mu memeluk mereka selalu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah membangun ibadah kami, membawa kurban-kurban kami juga kepada-Mu. Dan Bapa, pada hari ini hamba berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah berkurban, berjuang, membangun pelayanannya bagi Tuhan dan bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kami semua dan bersama kami melayani Tuhan di pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi umat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan memberikan kesehatan yang prima, menjaga hidup mereka untuk mereka dapat meraih cita-cita mulianya dalam segala berkat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri TNI dan Polri, para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka semua dengan penjagaan-Mu yang luar biasa. Kesehatan yang prima dikaruniakan untuk mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi, sehingga bangsa kami bertumbuh kembang menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang beradab mulia, dan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang menjadi tauladan bagi bangsa-bangsa lain. Segala anasir jahat
yang mencoba merongrong bangsa ini dihancur dulukan oleh kuasa Tuhan. Tuhan membentengi NKRI dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan menjaga NKRI dengan berkat kerajaan-Mu. Biarlah kemuliaan Allah tercurah merata di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi para hamba Tuhan, para profesional, para pengusaha di Kota Malang yang tergabung dalam Berkat Malang Gema Kasih. Kiranya Tuhan mencurahkan kesehatan yang prima bagi mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi bagi mereka semua. Tuhan memimpin segala bentuk pelayanan yang dikembangkan di BMGK. Tuhan jadikan BMGK menjadi mitra dari Pemkot Malang yang menjadi berkat bagi seluruh instrumen Pemkot Malang, menjadi berkat bagi masyarakat Kota Malang, menjadi berkat bagi gereja, hamba Tuhan, dan jemaat Tuhan di Kota Malang. Terima kasih Bapa Surga. Akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang besar dan berlimpah dari Bapa Surga tercurah bagimu, kasih karunia dari Sang Kristus menjadikan Anda semua saksi Kristus yang berkemenangan, gereja Tuhan yang misioner, sehingga hidup kita menyenangkan Bapa Surga. Damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan sampai kekal dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Haleluya.